Kalau dari beberapa bengkel yang kami amati, memang rata-rata mobil listrik ini melewati periode 2 tahun, Mas Suryo. 2 tahun. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, apakah replacement atau aki penggantinya tuh bisa memenuhi ekspektasi yang sama. Lead acid ini menurut saya kan teknologi yang sudah berusia 100 tahun. Oh. Jadi sistem kerjanya tuh begitu-begitu aja. Jadi kalau benar-benar teknologi baru, saya rasa nggak ada. Nah, ini kita berharap situasinya stabil sehingga sudah timbul keseimbangan baru. Konsumen tuh maupun pedagang tidak ragu dalam melakukan bisnis gitu loh. Kalau nggak kan menunda-nunda. Halo, kembali lagi dengan Ramul Podcast dari channel Auto Driver. Kali ini kita bersama dengan Pak Hadi, komandannya dari Aki Masif Indonesia. Apa kabar, Pak? Baik, Mas Suryo. Pak, kita mau ngobrol-ngobrol singkat, padat, dan santai aja mengenai Silakan. dunia Aki ya, Pak ya. Baik, Nah, baik. ini saya kebanyakan makan bruto jadi harus ngepek, Pak. Ini Pak, ini ada yang ingin saya tanyakan nih Pak. Yang pertama, bagaimana Pak gambaran industri aki di Indonesia pada saat ini? Apakah bisa mensupport kebutuhan aki dalam negeri dan juga untuk ekspor, Pak? Baik, di Indonesia ada beberapa produsen aki, ada beberapa yang populer. Mungkin saya akan share beberapa produsen. Jadi ada PT GS Baterai, kapasitasnya kurang lebih untuk 6 juta aki mobil per tahun. Kemudian ada PT Century Baterai, kira-kira sekitar 2,5 juta unit per tahun. Nah, kedua grup ini dimiliki oleh grup Astra. Kemudian dari grup kita ada PT Trimitra Baterai Prakasa, kira-kira 5,5 juta aki mobil per tahun. Ya. Kemudian di Surabaya ada 2 produsen aki yang populer juga, Trimega Battery, itu kira-kira sekitar 1,5 juta. Kemudian ada juga PT Selatan Jadi Jaya, itu kira-kira juga 1,5 juta. Jadi untuk kebutuhan aki domestik saya rasa sangat cukup dipenuhi oleh beberapa pabrik ini. Masih ada beberapa pabrik lain yang saya belum sebutkan. Nah, pertanyaannya kira-kira berapa sih kebutuhan aki domestik kan? Ya. Nah, aki domestik ini kalau berdasar data dari Korlantas itu kira-kira kurang lebih itu sekitar 26 juta lah ya. 26 juta itu terdiri dari kira-kira 20 juta, 19,9 itu mobil pribadi. Kemudian ada kendaraan komersial seperti truk, itu kira-kira 6 juta. Kemudian yang saya cukup surprise itu bis. Ternyata nggak nyampe 300.000 Mas Suryo. Saya kecil, padahal Kecil kita banget. lihat kayaknya banyak kan. Iya. Ya, Pak, kalau untuk ekspor itu apakah kita nih secara global Pak, industri aki di Indonesia itu apakah sudah melakukan ekspor juga ke luar negeri, mancanegara. Pak? Mancanegara. Oh ya, jadi untuk PT GS, kemudian PT Century, mereka ini sangat kuat untuk pasar Timur Tengah. Ya, jadi pelanggan-pelanggan mereka banyak di Timur Tengah. Sedangkan grup kita, PT Trimitra Baterai Prakasa, itu kuatnya di Eropa. Ya, jadi masing-masing memiliki pangsa pasar tersendiri. Ya. Oke. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan Mas Suryo, potensi pasar domestik kira-kira berapa sih kalau dirupiahin gitu kan? Iya. Nah, kalau dari tadi jumlah mobil yang ada, kita anggaplah kira-kira misalnya 15% itu nggak aktif, akan ditemukan kira-kira sekitar 11 juta unit. 11 juta Nah, potensi domestik ya, kurang lebih ya. Itu bisa bergerak sesuai dengan asumsinya. Bisa juga, kan ada beberapa yang penggunanya di luar aki nih Mas. Iya, betul. Misalnya untuk kapal, untuk genset, tapi itu kita abaikan karena saya rasa cukup kecil lah, nggak terlalu signifikan lah gitu. Tapi penggunaan aki itu bisa di luar otomotif gitu loh. Tapi Nah, untuk ya. ini Pak, untuk aki sendiri itu ada segmentasinya nggak sih Pak? Umpamanya ada, kita nggak usah menyebut brand ya Pak ya. Umpamanya ada brand A, brand C, Ya, ya. B, C gitu. Ya. Apakah ini untuk kendaraan tipe ini Ya, tertentu gitu? maaf. Aki itu berdasar positioning harga itu ada beberapa kategori ya. Biasanya kita kategorikan aki impor. Iya. Ya itu biasanya untuk mobil-mobil premium mereka
kalau beli aki lokal tuh kayak kurang keren gitu. Jadi mereka beli aki impor. Ya, misalnya mobil Mercedes, BMW, Aston Martin, Rolls Royce itu mereka pasti maunya aki impor gitu loh. Karena merasa nggak keren kalau beli lokal. Tapi secara umum brand Jepang ini cukup dominan gitu loh, ya. Nah, kalau untuk kendaraan-kendaraan niaga, mereka cenderung pilihannya ekonomis. Ekonomis, Ya. oke. Kira-kira sederhananya seperti itu, Mas Suryo. Nah, ya itu berarti kalau mengenai ekonomis, Pak, itu mobil yang dirakit di Indonesia itu apakah semuanya sudah menggunakan aki dalam negeri pada umumnya atau memang baru sebagian, Pak? Kalau mobil yang dirakit di Indonesia, setahu saya semuanya produksi dalam negeri, Mas Suryo. Oh, begitu. Nah, tapi ada beberapa kan yang CBU, misalnya dari Thailand, dari India. Nah, tentunya mereka menggunakan aki dari prinsipal yang ada di sana. Tapi untuk placement nantinya bakalan biasanya kebanyakan Replacement market Replacement biasanya market, ada dua model. Ada yang penting speknya sama, Oke. ada yang bersikeras harus sama dengan yang ada di mobil gitu loh, Mas. Ya, jadi konsumen ini memang cukup bervariasi. Ya, jadi ada yang harus sama, ada yang penting spek teknisnya sama atau ampernya sama, dia sudah oke gitu loh. Nah, ini Pak, ada pertanyaan selanjutnya. Ini kalau dari kualitas, Pak, apakah kualitas aki yang diproduksi di Indonesia itu sudah memenuhi kriteria, artinya bisa bersaing dengan aki di luar? Karena kan kita pasti ada aki yang untuk ekspor dan aki untuk domestik, itu apakah ada perbedaan atau kan hanya sama aki aja, Pak, sama ininya gitu, ingredients ataupun spesifikasinya gitu, Pak? Untuk kualitas teknis, kalau sepengamatan saya rasanya semua sudah memenuhi standar. Karena standar yang dipakai di Indonesia kan ada dua, satu Japan Industrial Standard, JIS, kemudian ada SNI kan, ada juga standar DIN kan, standar Eropa. Nah, itu hampir semua pabrikan yang besar, saya rasa sudah memenuhi kualifikasi tersebut. Kemudian untuk pembedaan ekspor dan domestik, kalau dari pabrik grup kami itu saya rasa tidak dibedakan. Oh, Ya, jadi memang sama. Bahkan kalau dari opini saya pribadi, yang didesain untuk domestik tuh lebih heavy duty. Karena apa? Kalau Eropa, luar negeri itu kebanyakan mobil-mobilnya masih standar. Jalanan bagus, cuaca relatif stabil. Nah, di Indonesia ini kan ekstrim. Sudah macet, panas, jalanannya lumayan keriting, jadi vibrasinya cukup berlebih. Nah, jadi aki kita harusnya sangat memenuhi kualifikasi untuk ekspor gitu loh, Mas Suryo. siap. Ini Pak, kalau tadi ya, waktu itu kita pernah berbincang, Pak, mengenai lifetime aki. Ini Ya. sedikit kita flashback ke belakang. Ya, Waktu itu kan ada Bapak cerita kalau penggunaan aki di Indonesia itu rata-rata lebih pendek dibandingkan aki di negara 4 musim, ya, Pak. ya, betul. Nah, itu kalau mungkin bisa di-reminding, Pak, mengapa itu terjadi dan kemudian perbandingannya itu lifetime-nya berapa panjang gitu, Pak, antara keduanya? Jadi untuk menjelaskan hal ini mungkin kita balik lagi ke perilaku konsumen di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, untuk negara-negara dengan 4 musim, mereka itu memiliki kebiasaan bahwa begitu memasuki musim dingin atau musim es, mereka akan mengganti akinya tanpa ngecek aki ini masih bagus atau tidak. Nah, jadi dia akan setahun sekali ganti. Karena apa? Buat mereka, jika mogok kondisi badai es atau salju itu jauh lebih berisiko dibanding mereka ganti aki aja gitu loh. Nah, kalau di Indonesia, perilaku konsumen kita, saya sering nyebutnya itu emergency buying. Nah, kalau belum tewas akinya, mereka nggak ganti. Bahkan kalau di mobil manual mereka dorong-dorong dulu gitu loh. Ya, Tersengal-sengal di betul. cengengesan aja Ya, udah. betul. Nah, tapi Belum kalau diganti ya. ekspektasi konsumen di Indonesia, biasanya khususnya kota Jakarta, setelah aki ini melewati 12 bulan atau setahun lewat, mereka sudah
ikhlas untuk mengganti aki karena oh sudah setahun ya wajar gitu loh. Tapi ada juga yang kok baru setahun sudah ganti ya gitu loh. Padahal seperti tadi Mas Suryo nanya ke saya, kenapa di Indonesia bisa lebih pendek? Pertama, aki itu kan didesain untuk suhu tertentu, ya suhu ruangan tertentu. Nah, di Indonesia ini kan panasnya pertama dari arus, ya, kedua dari cuaca matahari, Humidity itu ngaruh nggak Pak? plus macet. Macet. Nah, jadi mobil-mobil yang harusnya nyedot angin untuk mendinginkan mesin, nyedot knalpot dari depan kan panas juga. Jadi aki itu seperti direbus, makanya umurnya akan cenderung lebih pendek dibanding di luar negeri gitu Mas. Kalau kelembapan Pak, Kelembapan saya rasa tidak terlalu pengaruh, tapi suhu akan lebih berpengaruh. Kemudian vibrasi jalan juga berpengaruh. Jadi untuk daerah-daerah yang jalannya kurang kondusif, agak keriting gitu, sel-sel di dalamnya tuh bisa cenderung rontok atau retak atau apa gitu. Kira-kira seperti itu. Akinya kopior gitu Pak. Akinya kopior KO. Iya. Ini Pak, ini sekarang kan kita sedang lagi banyak-banyaknya mobil EV nih Pak sekarang gitu. Kita lihat beberapa mobil EV itu masih menggunakan jenis aki acid, Ya. Pak. Kadang-kadang kan masih punya aki khusus mengenai EV. Ya, untuk Ya. EV gitu. Ya, PT Trimitra selaku prinsipal kami beberapa waktu lalu kan memang meluncurkan aki EV. Nah, aki EV yang diproduksi oleh Trimitra ini masih lead acid juga, Mas Suryo. Jadi aki EV ini secara umum terbagi menjadi beberapa model, pakai lead acid, lithium, kemudian lithium ferrofosfat. Nah, yang kami produksi adalah yang lead acid, ya. Nah, dibanding aki mobil pada umumnya, keunggulannya apa? Aki ini didesain untuk auxiliary atau kestabilan arus. Jadi ini kalau Mas Suryo ingat dulu kalau zaman kita SMP SMA naik motor yang engkol, yang nggak single starter, kick starter. Nah, fungsinya mirip-mirip itu. Aki itu hanya untuk stabilisator untuk sistem kelistrikan. Kelistrikan aja. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah mobil listrik bisa pakai aki biasa? Bisa. Tapi secara teknis akan lebih optimal jika menggunakan aki yang didesain untuk EV. Nah, kenapa begitu? Aki biasa ini didesain untuk cranking atau starter, sedangkan di mobil listrik itu tidak diperlukan itu, gitu loh. Kalau dibalik Pak, Ya, umpamanya aki EV dipakai di mobil biasa, gitu, tewas akinya Pak. tewas Nggak karena cukup. masalah cranking. Ya, CCA-nya nggak cukup. CCA-nya. Ya. Gitu, jadi seperti itu gitu loh. Ya, tapi untuk apakah benar lebih panjang atau enggak itu harus kita uji di lapangan kan, dengan kondisi yang sama-sama ekstrim, dipakai kerja keras tuh seperti apa. Karena saya melihat beberapa mobil listrik kan mulai dipakai untuk taksi online. Nah, jadi itu ya akan diuji di lapangan. Jika bisa melewati 2-3 tahun ini mungkin akan membaik, tapi kalau tidak lolos ini ya dia akan hilang dengan sendirinya, KO dengan sendirinya gitu. Apakah sudah ada data Pak kira-kira yang feedback dari pengguna mobil EV, kira-kira mereka apakah sudah ada yang melakukan penggantian aki gitu, jadi kira-kira apakah sudah ada feedback dari mereka berapa sih sebenarnya kekuatan atau lifetime dari aki yang mereka gunakan gitu Pak? Kalau dari beberapa bengkel yang kami amati, memang rata-rata mobil listrik ini melewati periode 2 tahun, Mas Suryo. 2 tahun. Ya, jadi mereka pakai aki bawaannya itu kira-kira 2 tahun. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, apakah replacement atau aki penggantinya tuh bisa memenuhi ekspektasi yang sama. Karena kalau ekspektasi mobil biasa kan 1 tahun, ini berarti ekspektasi dia akan di 2 tahun. Ya. Nah, kalau bisa lewatin ekspektasi itu, saya rasa kedepannya menjadi peluang yang baik. Tapi kalau di bawah itu, ya dia akan sebagai konsumen, kalau ekspeknya 2 tahun ternyata nggak sampai, ya tentu akan kecewa kan gitu loh. Ya, tapi kalau lebih, ya dia senang. Tapi kalau dari segi, ini Pak balik lagi Pak ya, teknis sama quality, itu selain sisi A tadi Pak, secara bahan baku, itu apakah ada perbedaan dengan aki untuk mobil konvensional gitu Pak? Oh, tentunya ada.
Jadi beberapa formula kimianya, komposisinya tentunya berbeda. Kalau yang satu difokuskan untuk starter, yang ini fokusnya untuk kestabilan listrik. Ya, jadi desain kerangkanya pun tentunya akan didesain untuk yang berkaitan dengan arus. Gitu. Ya. Oke. Nah ini Pak, mengenai teknologi aki. Sekarang ini kita kan ada acid. Ya. Kemudian nih yang dulu yang masih menggunakan Akuzur, kemudian produknya juga ada Ya. maintenance free ya Pak ya. Itu next kita dengar-dengar ada teknologi baru lagi ya. yang dari sodium. Ya. Pak bisa sedikit dijelaskan Pak, posisi kita ada di mana nih Pak sekarang? Ya. Untuk pabrikan di Indonesia, setahu saya masih lebih dari 90% itu fokus di lead acid. Lead acid. Okay. Ya, lead acid sendiri terbagi menjadi beberapa generasi kan. Ada yang konvensional, ada yang MF biasa, ada yang seal maintenance free. Kemudian berdasar sistem produksinya ada namanya EFB, ya electrolyte flat battery kan. Kemudian ada AGM yang dipakai di mobil-mobil Eropa. Kemudian di beberapa barang elektronik atau traktor yang pakai listrik itu, nah VRLA itu kan biasa di telekomunikasi. Kemudian yang menurut saya nggak ada guna tapi dikembangkan mobil Jepang itu ISS. Ya, ini kan fitur yang dikembangkan di mobil tapi nggak ada guna, itu nyusahin orang banyak kan gitu. Tapi ini ya oke lah. Itu tapi semuanya berbasis aki lead acid ya. Nah, setelah ini ada generasi berikutnya berdasar bahan baku itu lithium. Lithium. Nah, cuma kelemahan lithium ini pertama di Indonesia harganya mahal. Kedua mudah terbakar gitu loh. Kemudian pengolahan limbahnya jauh lebih sulit. Nah, di beberapa negara produsen ini dikembangkan lagi menjadi lithium ferrofosfat yang sekarang banyak dipakai di mobil-mobil listrik. Bagi baterai besarnya ya Pak ya. Betul, itu semua keunggulan di lithium dan segala kekurangannya itu dieliminir di sini. Jadi misalnya lithium ferrofosfat dia tidak mudah terbakar. Gitu loh. Nah, harganya lebih kompetitif dibanding lithium. Nah, yang menjadi ancaman industri aki di Indonesia menurut kami adalah sodium. Ya, sodium ion. Jadi ini baterai adalah garam ya Pak ya. Betul. Baterai garam. Betul. Ini adalah semua keunggulan aki lithium ferrofosfat itu dimiliki oleh sodium, tapi bahan bakunya itu hari ini itu sudah 20% di bawah lead acid. Karena berbahan garam. 20% tuh dari segi bahan baku, harga ataupun ya. Nah, sekarang ini performa Pak di sini Pak. Kalau performanya cukup menakutkan saya karena secara teknis dia bisa 3-4 kali dari lead acid. Lifetime ya, okay. Jadi secara cycle, secara lifetime itu sangat-sangat menakutkan kalau untuk pedagang aki. Karena apa? Kalau aki itu usianya 8 tahun, waduh kita secara bisnis kan KO juga kan gitu loh. Jadi ekspektasinya ya mungkin 3 tahun aja gitu loh ya. Nah, kemudian ada yang teknologi terakhir mungkin lagi dikembangkan Jepang dan China itu solid state. Nah, ini berbahan apa? Ada yang berbahan hidrogen. Cuma kalau saya yang awam ini kalau dengar hidrogen ya saya cukup takut karena berbahan baku air kan. Nah, kalau kita manusia rebutan dengan mobil ini kan menakutkan gitu loh. Sedangkan beberapa daerah di Indonesia nih tanpa rebutan dengan mobil hidrogen aja sudah kekurangan air gitu loh, apalagi ditambah dengan mobil yang konsumsinya cukup berat kan gitu kan. Jadi tapi kita masih lihat lagi, saya rasa pasti ada jalan keluarnya lah gitu loh. Nah, kembali ke ini Pak, untuk baterai seperti solid state itu ya kan kayaknya lebih dekat ke realitas kita sekarang ya Pak ya. Betul. Itu ada kemungkinan nggak sih Pak kita shifting dari industri aki konvensional ke arah solid state? Kalau saya melihat yang terdekat ini justru ke sodium ion, Mas Suryo. Sodium ion, sodium ion tadi. Jadi di beberapa pelanggan kami sudah ditemukan aki sodium ion untuk motor maupun untuk mobil. Tapi mereka belum menggunakan namanya Battery Management System atau BMS. Nah, ini kelemahannya adalah mudah meledak. Gitu loh.
Oh. Jadi ini mirip kayak beberapa elektronik generasi-generasi awal gitu loh. Tapi saya yakin dalam 2-3 tahun mendatang, ketika skala ekonomisnya tercapai, saya yakin ini akan menjadi ancaman yang sangat besar untuk aki lead acid. Gitu loh. Nah, saya sudah mencemaskan ini dari 2 tahun yang lalu, gitu loh. Ini kalau sodium itu sekarang sudah ada, Pak. Sodium sodium itu sudah ada di pasar Indonesia belum sekarang? Untuk sekarang ya? Untuk sekarang mereka masih dijual sporadis, jadi beberapa pedagang mereka impor langsung dari luar negeri. Oke. Nah, karena barangnya cukup langka dan tidak sistematis, mereka berusaha menjual dengan harga mahal. Ya, jadi kendalanya masih harganya belum kompetitif. Belum kompetitif. Nah, kemudian penyebaran barangnya masih belum merata. Tapi ketika dua kendala ini teratasi, saya berkeyakinan akan menjadi ancaman yang sangat serius untuk aki-aki lead acid yang sudah ada di Indonesia sekarang gitu. Nah, sekarang ini Pak, boleh dijawab, boleh tidak? Silakan, Boleh nggak ya, silakan. Pak? Apakah baterai sodium tadi itu menjadi strategi menjadi rencana strategis masif ke depan? Kalau dari sisi masif, karena prinsipal kita kan dari Jepang, Ya. saya sudah menginformasikan hal ini sejak 2 tahun yang lalu ke semua petinggi yang saya ketemu. Dan mereka masih merasa ini belum ancaman. Jadi ini ada perbedaan persepsi antara prinsipal kami dan kami. Kalau saya pribadi, saya cukup cemas. Tapi saya juga mengerti kesulitan mereka karena pabrik mereka kan tersebar di seluruh dunia. Nah, tidak akan mudah untuk merubah pabrik lead acid menjadi sodium dalam waktu yang singkat gitu loh. Jadi memang harus dilakukan secara bertahap dan harus dikaji secara benar-benar secara bisnis gitu loh. Tapi saya cukup khawatir karena kita lihat di pasar elektronik. Dulu kan brand dari negara Jepang dominan. Ya. Kemudian tergantikan oleh brand dari Korea. Sekarang tergantikan dari China. Nah, ini kan mobil juga kita melihat trennya kan mulai mobil listrik kan saya rasa merek dari China lebih dominan dibanding dari Jepang maupun Korea kan gitu. Nah, jadi ini baterai ini kan supporting. Jadi ketika prinsipalnya banyak dari Cina, nah baterainya ini kan biasanya ngikutin gitu loh. Betul, Pak. Ya, jadi ini harus diwaspadai untuk prinsipal dari Jepang maupun Korea. Ya. Wow, seru juga nih ya. Kalau ini Pak, dalam untuk baterai, pengembangan baterai, teknologi baterai itu, apakah ada inovasi anak negeri sendiri gitu Pak dalam inovasi baterai itu, terutama dari produknya, dari produk masif ya Pak ya? Saya rasa sampai hari ini baterai itu kan lead acid ini menurut saya kan teknologi yang sudah berusia 100 tahun. Oh. Jadi sistem kerjanya tuh begitu-begitu aja. Jadi yang diimprove tuh proses produksi, efisiensi, optimalisasi sel, optimalisasi cold cranking ampere seperti itu. Jadi kalau benar-benar teknologi baru saya rasa nggak ada. Nah, Dari sisi bahan baku ya dari dulu timah, bahan kimia, plus kontainer plastik gitu loh. Kan tidak ada aki dari kayu, dari apa kan nggak ada gitu. Jadi ya saya rasa karena sifatnya supporting, teknologi aki menurut saya kecenderungannya mereka akan mengikuti teknologi yang dikembangkan oleh mobil. Nah, jadi mobilnya perlu aki apa, biasanya pabrikan aki akan mengikuti dari prinsipal utamanya yaitu mobil. Jadi misalnya Toyota dia ngembangin mobil baru dengan aki berbasis sodium atau berbasis litium. Nah, pabrik akinya tentunya akan mengikuti itu gitu loh. apakah perpindahan pasar menuju mobil listrik itu menjadi ancaman baru bagi industri aki 20? Umumnya aki 12 volt Pak. Ya kan kita tahu nih umur aki mobil listrik itu diperkirakan lebih panjang Pak dibandingkan mobil konvensional. Ya, menurut pandangan saya pribadi, ini menjadi ancaman yang sangat serius kalau menurut saya. Ya, karena secara sederhana misalnya aki kita rata-rata bisa dipakai 2 tahun. Yeah. Aki mobil listrik 3 tahun. Berarti dalam jangka panjang itu demand akan turun 30%. Jadi
repeat order atau pembelian ulang itu akan menjadi lebih lama. Jadi secara bertahap size atau market size, potensi pasar akan mengecil, gitu loh. Jadi ini cukup serius untuk diperhatikan ya. Kemudian saya masih juga khawatir dengan lihat fitur mobil sekarang dan harga mobil listrik sekarang, mobil ini akan menjadi seperti handphone atau cellular phone. Yang dulu itu fokusnya ke lama, menjadi fokusnya fitur atau model. Nah, jadi mungkin dia nggak perlu aki yang terlalu panjang gitu loh. Kalau mobilnya dia pakai 5 tahun sudah ganti model, ya dia buang aja gitu loh, seaki-akinya gitu loh. Jadi penggantian part ini menjadi tidak signifikan lagi gitu loh. Nah, seperti zaman dahulu, kalau Mas Suryo ingat, kita masih punya motor 2 tak. Iya. Nah, penjualan gasket itu kan sangat hits karena harus dibersihkan secara berkala kan. Betul. Nah, sekarang dengan teknologi menjadi yang pakai pasta dan motor itu 4 tak semua, gasket ini menjadi marketnya itu mungkin tinggal 5 atau 3% dari pasar semula. Bahkan gitu. udah nggak diproduksi Bahkan juga nggak diproduksi, sih. betul. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dari sisi saya ini ancaman besar, baik dari sisi mobil listriknya, juga dari teknologi akinya. Ini Indonesia ini harus segera bersiap, kalau enggak bahaya, kita akan dibanjiri barang impor. Ini Pak Adi, kita dalam kondisi sekarang in this economy, kita tahu kan sekarang harga dolar seperti itu. Kemudian kita dengar juga ada kelangkaan plastik, di mana plastik itu menjadi bahan dari kontainer bagi aki. Itu apakah sekarang sudah mulai terasa dengan industri baterai yang tempat Bapak, dan dampaknya akan seperti apa sih gambarannya Pak? Ini sudah nyata di pasar. Jadi harga-harga bahan baku itu kan semua naik, dari plastik, kemudian nilai tukar rupiah juga kita menurun ya kan. Jadi dampak pertama dirasakan oleh aki impor. Jadi mereka sudah menaikkan harga itu di kisaran 8-10%. Nah, untuk aki-aki yang diproduksi dalam negeri, mungkin karena tenaga kerjanya masih bisa dipertahankan, untuk aki-aki dalam negeri baru naikin di kisaran 4-6%. 4-6%. Tapi ini adalah menurut saya terkecil di industri yang sejenis. Karena oli itu mungkin dari awal sudah lebih dari 35%. Iya. Kemudian ban juga sudah naik beberapa kali, mungkin kita sudah nggak tahu naik berapa persen gitu kan. Nah, ini kita berharap situasinya stabil sehingga sudah timbul keseimbangan baru, sehingga konsumen tuh maupun pedagang tidak ragu dalam melakukan bisnis gitu loh. Kalau nggak kan menunda-nunda. Nah, kalau menunda-nunda kan semua terdampak gitu loh, baik pabrikan, distributor, toko, dan konsumen sendiri semuanya terdampak gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu situasinya. Ya, moga-moga Pak situasinya akan lebih stabil dalam waktu ke depannya Pak ya, moga-moga aja nih. Baik Mas Suryo. Pak Adi, ini sepertinya sudah cukup banyak informasi yang bisa didapatkan dari obrolan singkat ini Pak. Nah, kita harapkan nanti ke depannya industri aki menjadi lebih baik, kemudian juga industri aki Indonesia pada umumnya itu akan bisa mengikuti perkembangan yang ada di teknologi otomotif Pak. Oke Pak, terima kasih. Thank you. Thank you. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di Ranggo Podcast selanjutnya. Dadah.